Oke. Oke. Oke, selamat malam Bun-bun semuanya. Semoga sehat selalu dimanapun berada, mungkin lagi sambil malam mingguan, sambil ngomong anak, dan lain sebagainya. Bentar aku setting dulu. Oke. Selamat malam, udah ada Mbak Kuyus, Mbak Rina, Mbak Dika, Mbak Julianti, Mbak Diani, halo, Mbak Ita. Oke, banyak bun-bun yang baru-baru nih ya, yang belum pernah aku ketemu di forum-forum sebelumnya. Terima kasih sudah join di forum Gibah ya. Namanya Gibah banget nggak tuh ya? Jadi singkatannya mungkin bun-bun semuanya udah tahu kalau Gibah itu apa. Semoga dengan adanya forum ini kita sama-sama growth semuanya, sama-sama berkembang. Jadi dengan forum Gibah, di mana ada growth, harmoni, inspiration, balance, achievement, dan happiness ya. Aku mau mengajak teman-teman ya, terutama ibu rumah tangga, working mom, dan ibu-ibu di luar sana. Kemarin mungkin ada beberapa yang merhatiin storyku tentang kisah ibu rumah tangga yang sebelumnya woman working mom gitu ya. Mungkin sebelumnya kerja gitu, terus tiba-tiba berhenti kerja untuk urus anak dan rumah gitu. Nah, aku merasakan itu. Jadi kita sama-sama merasakan itu, kita juga butuh ruang untuk diri kita sendiri ya. Mungkin sudah tahu semuanya, istilahnya adalah self actualization gitu, aktualisasi diri. Nah, ini salah satu media yang aku fasilitasi untuk teman-teman onlineku dimanapun berada. Jadi kita sama-sama belajar bareng, mengaktualisasi diri, dan untuk hari ini mungkin udah pada tahu ya karena dari akhir tahun kemarin sampai tahun ini itu yang namanya monetisasi di sosial media lagi booming banget ya karena kita udah memasuki eranya kreator ekonomi. Nah, di forum sebelumnya kita udah bahas apa itu kreator ekonomi. Nah, ini salah satunya gitu. Gimana kita menjadi konten kreator tapi bisa menghasilkan gitu. Nah, kita fokus malam ini di sosial media yaitu Instagram. Gimana sih cara monetisasi yang kreatif di Instagram menggunakan sosial media Instagram ini akan di-share oleh salah satu sahabat online saya yang ada jauh di Makassar sana. Ada Mbak Andriani, mungkin teman-teman juga udah ada yang mutualan ya istilahnya ya di Instagram itu Rumi Oma gitu dengan kesehariannya mungkin sudah sering lihat di story, sering lihat di reels, di feed itu. Jadi kesibukan beliau adalah fokus di parenting. Salah satunya membantu kita jadi teman diskusi kita untuk mengatasi nih ya permasalahan yang paling sangat membuat ibu-ibu agak menguras emosi ya, yaitu GTM. Siapa yang selalu bermasalah dengan GTM ya? Saya. langsung langsung deh diskusi sama Rumi Oma. Nah, bisa dilihat dari Instagramnya ya. Jadi beliau khusus membicarakan tentang parenting, nanti juga akan sharing tentang gimana sih menghasilkan tuh sebenarnya dari Instagram tuh seperti apa. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya, karena sebagian besar teman-teman online ini, bun-bun ini udah punya yang namanya akun link.id. Nah, kadang untuk memanfaatkannya itu dengan baik, kita butuh sesuatu yang spesifik lagi gitu. Mungkin dari segi kreativitas, dari account kita, dari segi produk yang kita jualin, dari segi menyampaikan ke audiens kita, milih audiens dan lain sebagainya gitu. Mungkin semua orang bisa buat
akun link ID. Tapi apakah semua orang bisa menghasilkan dengan sosmed dan link ID ini gitu? Nah, itu yang harus kita asah lagi skill kita dan kita fokuskan lagi kita mau menghasilkan seperti apa dengan dua aplikasi yang sedang booming ini gitu. Nah, malam hari ini terima kasih banyak Mbak Andri, Rumi Oma sudah menemani kita untuk diskusi ya, sudah menyempatkan waktunya untuk menemani kita. Oke. Oke, karena sepertinya teman-teman yang lain nyimaknya lewat rekaman aja, kita diskusinya intimate aja. Nanti setelah Mbak Andri menyampaikan sharing ya tentang mungkin ada beberapa materi yang ingin disampaikan gitu, nanti baru kita diskusi bareng gitu. Oke, nggak lama-lama sih ya. Mbak Andri, silahkan waktu dan tempat dan panggung online-nya dipersilahkan. Terima kasih Mbak Ami. Aku bentar ya. Aku join dulu pakai yang satunya lagi. Assalamualaikum, selamat malam bun-bun semuanya. Terima kasih udah join. Suara aku kedengaran nggak ya? Oke, sepertinya Mbak Andri masih setting ya. Oke.
Tiba-tiba banget. Bentar ya, aku izin share screen dulu. Hmm, oke. Selamat malam, Mam, semuanya. Jadi, semuanya udah punya itu ya, apa lagi? Link. Berarti udah punya link ya. Aku izin share screen dulu ya. Oke, Mam, ini maaf ya. Nggak bisa kelihatan muka aku ya. Suara aku kedengaran kan ya? Dengaran nggak ya suara aku? Aman? Oke. Mohon maaf ya kalau ntar share screen-nya terus muka aku nggak bisa kelihatan ya. Jadi terima kasih buat Mbak Ami yang udah ngasih kesempatan untuk sharing malam ini. Terima kasih juga buat eh, teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan hadir. Jadi untuk malam ini kita akan bahas sedikit sedikit banyak tentang monetisasi, khususnya produk digital. Oke. Jadi karena teman-teman sudah pada punya apa ya link, jadi mungkin akan lebih mempermudah dalam proses belajar kita malam ini. Nah, saya mau sedikit cerita dulu. Jadi dulu saya sebelum menjadi ibu rumah tangga, saya adalah seorang pekerja kantoran sebelum menikah. Sejak dulu sebenarnya sejak kuliah saya sempat berpikir gimana ya caranya biar bisa dapat penghasilan lebih gitu kan, cuman zaman saya kuliah dulu itu belum ada yang namanya monetisasi di sosial media. Instagram ya cuma sebatas upload foto aja, belum ada yang namanya reels. Mau jualan juga namanya anak kuliahan ya, budgetnya terbatas, modalnya terbatas gitu kan. Terus waktu zaman kuliah dulu saya tuh yang rame itu cuman dropship atau reseller kayak gitu. Nah, kita sebagai anak kuliahan tentu akan sedikit terbatas pergerakannya kan. Mau kita jadi reseller pun harus nyetok barang dulu, harus modal awal dulu. Dropship pun agak terkendala di bagian promosinya. Sampai akhirnya saya pernah nyoba beberapa kali, cuman berhenti karena saya rasa nggak bergerak nih bisnis aku gitu kan. Pertama nggak tahu cara promosi yang benar, yang kedua juga terkendala di waktu, masih susah untuk memanage antara jadwal kuliah dan lain-lain. Terus ketika selesai kuliah saya bekerja kantoran. Sampai di situ pun ya namanya manusia mau terus untuk apa ya, menambah penghasilan gitu kan, bukannya nggak bersyukur sama apa yang kita punya, tapi seiring waktu berjalan kebutuhan semakin meningkat gitu kan. Sempat berpikir aku ngapain ya baiknya berangkat pagi ke kantor, pulang sore sampai rumah paling istirahat gitu kan. Mau dapat penghasilan lebih buat apa jalan-jalan ke luar negeri misalnya mau liburan. Tapi ngapain ya? Baiknya ngapain ya? Pada zaman itu pun belum ada yang namanya monetisasi dalam sosial media. Ya, kalaupun mau jualan masih sama seperti sebelumnya gitu kan. Butuh modal dulu, nyetok barang dulu, mesti packing, mesti ngirim. Ya bagi aku yang pekerja kantoran yang waktunya banyak di kantor agak ribet lah. Namun waktu itu aku sempat nyobain jualan skincare. Kebetulan aku dulu pernah nyoba-nyoba produk skincare dan akhirnya muka aku berjerawat. Sampai akhirnya nemu produk yang cocok dan akhirnya orang-orang melihat
oh kok kamu bisa sembuh gitu kan. Akhirnya tertarik lah gitu. Lalu saya nyetok barangnya, terus jual skincare-nya. Alhamdulillah itu laris gitu kan, tapi tetap aja kita butuh modal. Nah, untuk malam ini kita akan bahas gimana kita bisa dapat penghasilan dari jualan tapi tanpa modal. Nah, khusus untuk malam ini kita akan bahas soal produk digital. Seperti teman-teman sudah tahu kan ya, sekarang lagi hype tentang produk digital. Pertama mungkin karena kita memang sekarang berada di era digital, jadi mau tidak mau kita juga harus terjun ke dunia digital. Kemudian selain itu, bisnis produk digital ini menurut aku sampai saat ini adalah yang terbaik yang pernah saya coba. Kenapa? Kita nggak perlu nyetok barang gitu. Kita nggak perlu packing-packing, kita nggak perlu ke kantor pos ngirim atau ke JNE, JNT gitu kan. Kita nggak perlu khawatir tiba-tiba ada yang COD terus membatalkan. Kita juga nggak perlu pusing gitu. Mikirin, oh kalau barangnya rusak gimana ya, ada yang retur dan lain-lain. Minim banget resikonya, makanya banyak yang tertarik untuk jualan produk digital. Permasalahannya adalah kadang orang berpikir jualan produk digital itu ya cuma jualan kelas gitu atau misalnya jualan e-book. Aku mau buat e-book tapi aku nggak tahu gimana caranya. Aku mau jual produk digital tapi aku nggak tahu gimana caranya. Sebenarnya sih yang namanya jualan sama aja. Kita harus promosikan jualan kita. Namun karena produk digital ini ya tidak ada fisiknya, tentu cara promosikannya juga akan sedikit berbeda. Eh, Teman-teman mungkin semua sudah tahu ya apa itu produk digital. Aku izin kembali lagi ke sini ya. Maaf kalau aku nggak bisa lihat muka aku. Jadi, oke, kita perkenalan dulu. Produk digital itu adalah barang dalam format digital, baik itu berupa video, e-book, musik, dan lain-lain. Nah, eh, karena yang namanya produk digital, jadi tentu tidak ada fisiknya ya, tidak ada barang dalam bentuk fisik. Jadi yang kita jual itu dalam bentuk file, baik itu filenya PDF atau misalnya dalam bentuk foto. Nah, biasanya orang-orang itu kebanyakan saat ini jualnya e-book atau e-course atau misalnya video, foto gitu kan, jualan kelas. Nah, semua itu bisa berupa produk digital. Kemudian ada yang bertanya, kalau produk digital itu jualnya di mana? Nah, produk digital ini kita jual di link.id. Nah, ini link.id ini mungkin teman-teman semua sudah tahu ya, sudah punya juga akun di link gitu kan. Nah, jadi kita jualnya di link, jualnya di link, promosinya di sosmed. Oke, next produk digital itu kayak gimana sih? Produk digital itu dari mana? Nah, produk digital ini bisa didapat dari buatan kita sendiri. Misalnya aku nih, aku punya ebook sendiri. E-booknya aku buat, kemudian aku jual. Tapi kalau belum bisa buat sendiri, ya nggak apa-apa. Banyak kok produk-produk yang oke yang bisa kita afiliatkan. Nah, malam ini khusus kita bahas soal affiliate-nya. Misalnya contohnya nih, kalau yang kita buat sendiri kan, misalnya aku jual bank video gitu kan untuk apa namanya affiliate produk Shopee misalnya. Terus misalnya aku punya ebook parenting, ebook DTM. Aku punya template nih yang bisa kamu pakai untuk akun-akun Instagram kamu. Itu misalnya contoh-contoh produk digital yang kita buat sendiri. Atau misalnya ada bun-bun yang misalnya jago masak gitu kan, jago bikin resep masakan. Nah, itu bisa dijadikan produk digital, bikin e-book tentang resep-resep khusus misalnya khas Makassar atau misalnya khas Padang gitu, yang berbeda dari yang lainnya. Yang kedua, affiliate produk. Affiliate ini misalnya ada orang yang dia yang bikin produknya, kita yang affiliatekan sama sebenarnya halnya dengan affiliate di Shopee gitu kan. Selama ini kan kita affiliate produk di Shopee, nah tapi kan bedanya di Shopee ini produknya produk fisik. Kemudian yang membedakan juga adalah produk di Shopee ini biasanya komisinya itu masuk ke akun kita setelah beberapa hari atau beberapa minggu, misalnya 2 minggu kemudian. Ditunggu dulu nih sampai barangnya tiba ke pembeli, terus pembelinya itu apa terima barangnya, uangnya masuk ke pemilik toko, terus barulah kita dapat apa namanya komisinya gitu kan. Nah, bedanya di link ini, begitu
orang beli produknya, begitu pembayarannya berhasil, uangnya akan otomatis masuk ke akun kita. Jadi kita nggak perlu nunggu berhari-hari atau berminggu-minggu. Begitu pembayaran berhasil, udah langsung terbagi uangnya. Satunya masuk ke pemilik produk, satunya ke orang yang menjadi afiliator. Nah, afiliat produk digital ini menjadi idaman. Kenapa? Salah satunya juga karena komisinya tinggi. Komisinya itu bisa sampai 50 atau 70%, tergantung dari pemilik produk tersebut. Kenapa bisa komisinya tinggi? Karena buatnya cuma sekali. Nggak perlu produksi barang berkali-kali, tidak ada yang namanya kerugian, kerusakan barang, dan lain-lain. Jadi itu minim resiko. Cukup sekali buat, maka bisa dijual berkali-kali. Karena itulah pemilik produk pun ngasih komisinya besar. Karena ya dia nggak perlu keluar modal juga yang terlalu besar dalam pembuatan produknya ini. Seperti itu. Atau bisa juga seperti ini. Misalnya aku bikin produk digital. Lalu aku afiliatkan. Jadi orang-orang bisa menjadi afiliator. Nah, dari situ aku juga bisa dapat komisi. Jadi yang jualan ceritanya bukan cuma si pembuat produk itu. Dengan mengafiliatkan produk kita, kita bisa dapat penghasilan dari orang-orang yang menjadi afiliator. Istilah mudahnya mungkin kita cukup ongkang-ongkang kaki di rumah aja. Orang-orang yang jadi afiliator ini yang akan mendatangkan cuan untuk kita. Kurang lebih seperti itu. Itulah mengapa produk digital ini banyak yang jadi incaran sekarang. Hanya saja permasalahannya, kita mungkin pernah berpikir kok si A bisa ya mudah banget dalam sehari itu bisa jual ratusan produk. Aku sudah promosi sana sini tapi tetap tidak ada yang beli. Kira-kira kenapa ya? Padahal aku juga bikin kontennya lumayan bagus, tapi kok nggak ada yang beli. Aku sudah promosi di WhatsApp, di Instagram, setiap hari upload story banyak, upload reels banyak, tapi kenapa belum ada yang beli? Itulah yang jadi permasalahan. Nah, seperti tadi saya bilang, di link. Kalau misalnya ada yang belum punya apa akun, nanti di grup akan saya share cara buatnya ya. Ada video tutorialnya. Untuk malam ini kita diskusi aja dulu soal produk digital dan cara jualnya. Jadi promosinya di mana? Bisa di Instagram, WhatsApp, FB atau TikTok. Namun aku fokus ke Instagram aja karena sekarang ini aku mm, fokus pakai akun aku cuma pakai semua hal bisa kita jadikan produk digital. Misalnya aku suka berkebun, aku bikin produk misalnya cara menanam bunga yang pasti deh, pasti berbunga nih, pasti berhasil. Misalnya kita punya tips tertentu yang jarang orang-orang beritahukan atau jarang orang-orang upload gitu kan, atau jarang yang ngasih tips ini. Kasih apa? Ini tanaman aku kasih begini, makanya dia bisa berbunga lebat sepanjang tahun. Oh, pohon rambutan aku kasih pupuk ini, makanya dia itu buahnya selalu lebat, gitu kan? Kalau aku misalnya, aku tuh produknya ada beberapa, satu tentang parenting dan yang satu lagi itu tentang ngonten. Nah, tentang parenting itu aku bikin ebook GTM tentang kehamilan, tentang promil. Terus aku juga sebagai pembuat produk, tapi aku juga sebenarnya menjadi afiliator produk orang lain. Kenapa? Karena misalnya nih, dalam dunia parenting kan misalnya ada banyak hal. Contohnya resep MPASI gitu kan, atau misalnya cara-cara stimulasi atau ide stimulasi. Tapi aku nggak ada waktu untuk bikin produknya. Aku ngerti, aku paham tentang itu, tapi aku nggak ada waktu. Tapi orang-orang butuh, audiensku butuh tentang produk ini. Jadi salah satu caranya adalah aku menjadi afiliator. Aku affiliate produk orang lain. Seperti itu. Kenapa? Ya, komisinya juga besar dan ini sesuai dengan niche aku. Lanjut, gimana caranya? Gimana caranya kalau misalnya aku mau bikin produk sendiri yang kira-kira bakalan laku, bakalan laris, bakalan ada orang yang beli? Tentu saja kita harus cari hal yang bisa membedakan produk kita dengan produk orang lain. Seperti yang dilihat di sini, ini ada banyak hal. Di mana kita harus buat produk kita di winning zone. Di mana meskipun misalnya produk aku ini orang lain juga punya dalam dunia parenting misalnya, orang lain juga bikin produk GTM. Aku juga mau bikin, boleh-boleh aja.
Tapi harus ada satu hal yang membedakan produk aku dengan produk orang lain. Harus ada satu hal istimewa kenapa orang harus pilih produk aku. Misalnya, ebook aku ini adalah isinya itu adalah pengalaman pribadi aku dengan anak aku. Jadi ini adalah apa ya? Ilmu terapan. Bukan sesuatu yang cuma aku copy paste misalnya dari Google atau misalnya dari buku, tapi betul-betul ini pernah aku alami sendiri dan aku terapkan ke anakku dan berhasil. Inilah yang aku buat ebook. Apakah nanti akan berhasil juga di orang lain? Ya, belum tentu. Karena ya namanya manusia, namanya anak juga itu setiap anak berbeda-beda. Namun, tidak ada salahnya untuk dicoba. Kenapa? Kita tidak bakalan tahu kalau kita belum coba. Jadi yang membedakan produk aku dengan produk orang lain adalah karena ini adalah ilmu terapan. Dan aku pernah mengalaminya langsung. Jadi bisa dibilang ya, ini work, ini berhasil di aku. Jadi saat kita ingin membuat produk, kita harus tahu apa yang menjadi pembeda dari produk orang lain. Orang lain bikin bedak, aku juga bikin bedak. Apa yang bikin bedak aku ini beda dari bedak orang lain? Yang bisa bikin orang tertarik ke produk aku. Bukan cuma dari segi harga. Baiknya kita jangan perang harga karena itu akan melelahkan. Harga yang murah belum tentu akan menarik konsumen. Tapi produk yang bagus bisa jadi peluangnya lebih besar untuk menarik konsumen. Pembeli tidak akan peduli dengan produk kita sebenarnya. Mereka nggak peduli. Yang mereka peduli itu adalah value-nya. Apa solusi yang bisa kita tawarkan terhadap permasalahan pembeli ini? Obat sakit kepala dengan paracetamol, sebenarnya itu bisa dibilang itu kandungannya itu sama aja, sama-sama menghilangkan rasa sakit gitu kan. Tapi kenapa namanya berbeda? Karena dia spesifik. Kita butuh kita butuh produk yang spesifik. Kita butuh produk yang bisa bikin orang, aku butuh ini. Kalau kita bikin obat, ini obat untuk segala hal. Ya, mungkin ada pembelinya, tapi rasa tertarik orang juga akan sedikit kurang. Kenapa itu akan dianggap sesuatu yang biasa aja. Jadi baiknya bikin produk yang berbeda, spesifik, dan bisa menjadi solusi bagi permasalahan calon pembeli kita, target market kita. Karena sekali lagi, pembeli itu nggak peduli dengan produk kita sebenarnya. Yang mereka peduli itu adalah apa yang kita tawarkan untuk menyelesaikan masalah mereka. Keuntungan apa yang bisa mereka dapatkan dari produk kita. Seperti itu. Nah, kalau kita nggak mau pusing gitu kan, nggak mau pusing bikin produknya, atau aku nggak ada ide nih untuk bikin produknya, aku nggak ada waktu untuk bikin produknya, nggak masalah. Ada kok affiliate, nggak perlu modal, tinggal masuk aja di link, gitu kan. Kita cari produknya, udah kita affiliate-kan. Nah, kemudian nanti kita promosikan. Bagaimana caranya affiliate-kan produk, masukin produk digital ini ke akun link kita. Oke, wait. Aku buka dulu. Mana ya? Bentar ya. Aku coba buka dulu link aku. Signalku slow. Sebentar ya. Oke. Jadi kita masuk ke My Link. Kalau kita mau affiliatekan produk orang, kita masuk ke My Link, terus add new blog, scroll ke bawah sampai ke affiliate produk, kita klik. Nah, tulis di sini apa yang kita butuhkan sesuai niche kita, misalnya parenting. Kemudian klik search, maka akan muncul produk-produk parenting yang bisa kita affiliatekan. Di bagian atas ini adalah jumlah komisi kita. Yang warna hijau itu earn either 5.000 gitu kan. Harga jualnya itu 20.000, kita dapatnya 5.000. Nah, kita tinggal klik add ini. Masuk deh di akun kita. Bilang nggak boleh kayak Jadi, gitu-gitu. Namanya misalnya, mau dulu. Sebentar oke, gitu. misalnya kita affiliatekan yang ini ya. Aku add yang ini, parenting modern. Cara mendidik anak di era digital. Oke, aku add. Nah, ini udah masuk. Setelah Ya. itu, kita kembali ke My Link.
Nah, di sini scroll ke bawah. Nah, ini udah masuk di etalase kita ceritanya kan. Bagaimana caranya kita mau copy linknya? Copy linknya kita klik, lalu di bagian option sebelah kanan atas kita klik. Nah, kita copy URL. Seperti itu. Udah selesai. Nah, link yang kita copy barusan ini, itulah yang kita upload di misalnya di Instagram story kita. Link itulah yang kita upload. Jadi, bukan link dari toko pemilik aslinya, tapi link dari produk yang sudah masuk ke etalase kita. Jika kita upload selain dari link yang ada di etalase ini, maka komisinya nggak akan masuk ke kita. Jadi harus diperhatikan ya, kita add dulu produknya masuk ke etalase kita. Kalau sudah masuk, baru kita copy linknya, link dari produk yang sudah ada di sini, di etalase link kita. Oke, kita balik lagi ke sini. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagaimana cara memasarkannya. Mama, nanti mama bacain bukunya, nak. Tapi mau baca buku. Kita fokus ke Instagram aja ya. Jadi kita akan memasarkannya di Instagram. Nah, apa yang harus kita perhatikan? Kadang orang bilang, nah kamu sih enak jualan, followers kamu udah banyak. Oh, tidak seperti itu. Followers yang banyak belum tentu bisa menjamin bahwa kita akan mendapatkan pembeli yang banyak juga. Ada yang followersnya cuma ratusan, nggak sampai 1.000, tapi dia bisa menghasilkan banyak cuan. Ada yang followersnya sudah sampai puluhan ribu, tapi dia nggak bisa menjual satu produk pun. Kenapa? Karena audiensnya nggak cocok sama produk yang dia jual. Jadi sangat penting untuk menjual produk yang sesuai dengan target market kita, sesuai dengan niche kita. Apa tuh niche? Mungkin Mams udah tahu semua ya niche itu apa. Niche itu tema gitu kan, tema untuk konten di akun Instagram kita. Saran saya, jangan pusing mencari, aduh aku harus pakai niche apa ya, aku pakai niche apa ya, atau misalnya ditulis 1, 2, 3, aku pilih niche yang mana ya. Tapi jadilah niche itu sendiri. Apa hal yang Mam suka? Apa hal yang Mam bisa lakukan setiap hari yang tidak membebani Mam? Sesuatu yang memang Mam sukai dan Mam kuasai. Misalnya aku suka berkebun, aku setiap hari berkebun. Aku suka masak, oke, upload itu. Konsisten upload itu setiap hari. Itulah niche-nya. Jadi nggak usah pusing, oh si Anu niche-nya ini aku harus ikut juga atau gimana ya. Be the niche. Jadilah niche itu sendiri. Posting apa yang kita sukai, pilih satu hal yang memang rutin kita lakukan, yang kita sukai, posting itu secara konsisten. Postingnya gimana? Jika followers kita di angka 1.000 ke bawah, maka postinglah 2 kali sehari. Oke? Kalau sudah 5.000 ke atas, usahakan sekali sehari. Atau setidaknya 3-4 kali seminggu. Kenapa? Orang butuh untuk melihat wajah kita setiap hari. Butuh untuk melihat konten kita setiap hari. Barulah mereka bisa ingat siapa kita. Anggap saya kita duduk di halaman rumah. Ada orang lewat naik motor. Wih, motornya cakep. Oke, kita lihat cakep. Gitu kan? Sama. Rilis kita lewat 1 kali. Itu Wih, orang rilisnya bagus. Oke, di like, ditonton. Udah selesai. Tapi itu coba nggak kalau apa-apa. orangnya lewat tiap hari. Orangnya lewat tiap hari atau 2 kali sehari. Lama-lama kita pasti wah siapa sih ini? Dia lewat-lewat terus. Ujung-ujungnya kita kepo. Terus kita follow. Ya kan? Makanya posting kalau misalnya 1.000 ke bawah, posting 2 kali sehari diusahakan ya. Kalau misalnya udah 5.000-an, postingnya sekali sehari. Kalau bisa, kalaupun tidak bisa, diusahakan 3-4 kali seminggu. Konsisten dengan tema yang sama. Oke? Nah, di sini hal-hal yang harus diperhatikan, personal branding, rapikan profil. Mungkin Mbak Ami udah sering juga kan share di Instagramnya gimana cara-cara konten dan lain-lain, tips-tipsnya gitu kan. Mungkin aku hanya sedikit sharing aja, sedikit pengalaman aku pribadi. Jadi untuk bangun personal branding, tentu kita harus rapikan profil kita dulu ya. Foto profilnya usahakan pakai foto yang nggak banyak benda-benda di sekitar kita, wajah kita terlihat jelas, karena orang butuh untuk tahu wajah kita. Oke, jadi jangan pakai foto binatang misalnya ya, atau misalnya pakai foto yang apa ya, yang betul-betul menggambarkan kita, betul-betul menggambarkan akun kita itu boleh. Tapi baiknya hindari menggunakan foto binatang, kecuali memang akunnya ya
niche-nya tentang misalnya kucing gitu kan, ya itu boleh. Kemudian bionya, tolong diperhatikan bionya ya. Baris pertama, usahakan tulis apa kelebihan kita. Oke, apa keistimewaan kita? Apa yang unik dari kita? Misalnya, aku seorang dokter yang berubah menjadi konsultan kesehatan, gitu. Atau mungkin Mam bisa lihat di profil aku sekarang, aku tulisnya 5 tahun belajar parenting, kayak gitu. Sesuatu yang bisa bikin orang kalau masuk ke profil kita, dia langsung bilang, oh ini ya yang dia lakukan. Oh ini keahliannya dia. Oh aku butuh dia karena dia bisa ini. Sesuatu yang unik dari kita yang bisa menarik orang-orang untuk misalnya follow akun kita. Kemudian di baris kedua tuliskan apa yang kita bisa lakukan untuk orang-orang, apa yang kita bisa bantu untuk followers kita atau untuk audiens kita atau calon customer kita. Misalnya aku di parenting, aku bisa bantu moms untuk cegah atau atasi GTM, speech delay, apalagi toilet training dan lain-lain. Sesuatu yang bisa aku bantu. Nah, di baris selanjutnya cantumkan CTA, itu kan call to action. Jadi misalnya kalau mau daftar mentoring, klik link di bawah. Jadi orang kalau sudah tertarik dengan akun kita, tentunya dia akan mencari sesuatu yang misalnya aku mau beli produknya atau aku mau ikut kelasnya, gitu kan. Jadi usahakan kalau bisa ada CTA-nya di baris terakhir. Yang ada dia apa? Nah, selanjutnya Ngambek. next itu sehatkan algoritmanya. Sehatkan algoritmanya itu gimana ya? Rajin posting seperti yang tadi saya bilang. Rajin postingannya juga konsisten dengan niche yang sudah kita tentukan di awal. Misalnya aku mau bahas apa gitu kan. Kemudian untuk saran aku untuk awal misalnya gunakan video pendek misalnya 8 sampai 10 detik. Gimana supaya akun kita dilirik oleh algoritma atau konten kita dilirik oleh algoritma? Caranya itu orang harus nonton video kita sampai habis dan nonton ulang. Jadi harus diputar ulang video kita. Oke, ya. Orang komen atau share itu juga oke. Tapi yang paling disukai oleh Instagram adalah orang tonton video kita sampai habis dan ditonton kembali. Jadi berulang. Oke, jadi usahakan video kita itu menarik. 2 detik pertama itu harus menarik. To the point. 2 detik pertama itu harus menarik perhatian penonton. Kalau 2 detik pertamanya aja udah nggak oke, nggak ada yang mau nonton, gitu kan? Itu ada di Next, ambil deh. branding. Gimana kita membranding diri kita, brand kita, produk kita, kegiatan kita di akun kita. Bagaimana kita memperlihatkan ke orang-orang bahwa aku melakukan ini loh, aku share tentang ini loh, dan aku punya produk ini, gitu. Jadi orang harus tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita punya. Misalnya aku seorang konten kreator parenting dan aku sering bantu permasalahan moms melalui misalnya e-book. Kamu bisa baca e-book aku atau kau bisa ikut mentoring. Jadi baiknya dalam sehari kita posting di story misalnya di story tentang produk kita misalnya, tentang brand kita supaya orang-orang tahu. Kalau misalnya ada yang berpikir gimana caranya ya, aku sudah posting loh, tapi nggak ada yang mau lirik. Nah, mungkin kontennya dalam tanda kutip itu kurang menarik. Jadi misalnya gini, daripada Mams bilang, halo Mam, kamu beli ebook ini dong, nanti anakmu pasti akan nggak GTM lagi. Lebih baik ngomong kayak gini. Misalnya, ceritakan cerita kita, ceritakan pengalaman kita. Orang akan lebih tertarik sama cerita kita dibandingkan hanya menyodori mereka produk. Jadi daripada bilang, Mam beli ebook ini dong, supaya anak kamu nggak GTM. Mungkin lebih baik kalau kita bilang kayak gini. Andai aku nggak baca ebook ini, mungkin sampai sekarang aku nggak bisa lihat anakku makan dengan lahap. Orang akan langsung berpikir, oh jadi sebelumnya anak kamu itu GTM gitu kan. Tapi gara-gara ebook ini, anakmu jadi bisa makan lahap. Seperti itu. Tanpa perlu kita setengah mati membujuk orang untuk beli, mereka akan langsung berpikir, produk ini layak untuk dibeli. Jadi daripada kita sibuk
menawarkan mereka, menyodorkan mereka produk, kita ceritakan kisah kita, storytelling, oke? Kita beritahu mereka, ini loh kisah aku, ini loh yang terjadi sama aku, ini loh pengalaman aku. Karena orang akan tertarik dengan apa yang pernah kita alami. Orang akan tertarik dengan cerita kita, dibandingkan kita hanya menyodorkan produk. Enggak ada Lewisna tadi ada Next, bantu Mbak bantu Andri, calon klien kita ini untuk bentar ya. closing. Caranya gimana? Misalnya di postingan kita gitu kan, baiknya orang digiring untuk chat kita secara pribadi di DM atau di WhatsApp. Kenapa? Anggap saja dia cuma komen, nanti komentarnya akan tertutup, kita lupa balas lah atau tertutup komentar yang lain. Tapi kalau misalnya kita kirim dia ke DM atau ke WhatsApp, kita bisa lebih memudahkan supaya calon klien ini kita closing beli produknya. Misalnya bisa sambil diskusi di DM. Halo Mam, permasalahan anaknya gimana? Usianya berapa? Sudah berapa lama GTM? Gitu kan? Jadi ada koneksi antara kita dengan audiens kita. Enggak hanya nih beli barangnya, udah selesai. Siapa yang mukul? Bangun koneksi antara kita dengan klien kita. Jangan cuma langsung menyodorkan aja, udah selesai. Usahakan ada pembicaraan agar mereka itu merasa relate, gitu kan? Dan akhirnya mau beli produk kita. Oke. Nah, sebelum kita menjual produk, kita harus tahu dulu target market kita. Siapa nih target market aku? Ibu-ibu kah? Anak remaja kah? Bapak-bapak kah? Itu azan Penting banget. Kenapa? Karena kalau kita nggak tahu target market kita hanya asal jualan, nggak akan ada yang datang beli. Misalnya, aku jualan obat pereda nyeri. Aku targetkan ke anak SD. Mereka belum terlalu aware terhadap hal itu. Coba targetkan ke remaja gitu kan, atau orang dewasa. Makanya target market itu penting. Harus kita tahu siapa nih calon pembeli aku. Sesuaikan dengan niche kita. Karena aku bahasnya parenting, produk aku tentang parenting, tentu target market aku adalah ibu-ibu. Usianya misalnya 25 tahun sampai 35 tahun. Lokasinya di mana? Misalnya di Makassar. Kenapa penting untuk menentukan lokasi? Agar kita tahu, oh orang Makassar itu sukanya begini, oh dia butuhnya yang seperti ini. Kalau misal pembeli kita ada yang dari Jakarta, Bandung, Bogor, itu bonus. Itu bonus. Tetap target market utama kita, misalnya orang Makassar. Aku mau bantu orang ibu-ibu di Makassar agar anaknya nggak perlu GTM lagi. Orang Makassar itu senangnya bawa anaknya ke sini, kasih makan anaknya seperti ini. Lebih mampu kita pahami kondisi mereka kalau kita tahu target market kita. Mulai dari orangnya, lokasinya, usianya, kita akan lebih mampu untuk mencari solusi dari permasalahannya. Karena sekali lagi produk kita itu harus bisa menyelesaikan masalah dari audiens kita. Mereka nggak akan melirik produk kita kalau nggak ada manfaatnya untuk mereka. Mereka cuma mencari manfaat dari apa yang kita jual. Seperti itu. Kalau misalnya dari segi usia, baiknya rentang usianya jangan melebihi 10 tahun. Kenapa? Menurut aku, kalau sudah melebihi 10 tahun itu dalam tanda kutip, dunia kita atau zaman kita itu sudah berbeda. Jadi misalnya, aku targetnya, aku sekarang usia aku 31 tahun, gitu kan. Kalau aku menargetkan misalnya anak yang berusia 15 tahun atau yang berusia 50 tahun, itu nggak nyambung sama produk aku. Cara bahasa aku, cara aku menyampaikan pengalaman-pengalaman aku, cara aku dalam mengatasi masalah itu sebenarnya sudah nggak bisa nyambung dengan mereka. Jadi baiknya rentang usianya itu yang mendekati dengan usia kita. Kalau bisa 5 tahun aja jaraknya, tapi maksimal 10 tahun. Di luar dari itu menurut aku itu sudah apa ya? Sudah beda zaman gitu kan. Jadi agak susah untuk nyambung. Kalaupun ada yang nyantol itu bonus. Itu bonus aja. Jadi sangat penting untuk menentukan target market kita. Sekali lagi, kalau kita mempromosikan produk kita, baiknya jangan langsung menjual, tapi berikan cerita pengalaman kita, sampaikan pengalaman kita. Jadi sell without selling, gitu kan? Atau orang bilang soft selling. Ceritakan kisah kita agar mereka merasa relate. Oh, aku butuh ini.
oh ini yang aku butuh. Di luar sana banyak kok, misalnya yang jual produk parenting. Tapi kenapa aku harus beli produk kamu? Kenapa sih harus produknya dia? Karena apa yang dia sampaikan itu relate dengan kehidupan aku. Aku merasa, wah, gue banget nih. Aku butuh dia. Daripada yang satunya. Kenapa? Karena yang satunya cuma bilang, Mbak, sini mbak, aku jual ikan. Udah, gitu aja. Iya, aku tahu kamu jual ikan. Tapi si penjual yang satunya bilang, ya ampun, mbak, coba anakku semalam nggak makan ikan ini. Mungkin, anggap saja, mungkin sakit perutnya nggak akan berhenti. Jadi, menceritakan kisah kita, itu sudah poin tinggi gitu kan, dibandingkan dengan orang yang hanya menyodorkan produk saja. Ubah, ubah strategi kita dari yang menjual langsung produk atau hanya menawarkan produk menjadi menceritakan kisah kita, pengalaman kita. Kenapa kamu harus beli produk ini? Karena aku sudah mencobanya dan ini yang terjadi ke aku. Bisa jadi kamu mungkin akan mengalami hal yang sama. Jadi, tidak ada salahnya kamu mencoba. Oke? The power of storytelling. Niche, tadi mungkin aku sudah sempat singgung soal niche. Sebagaimana yang biasa kita tahu ya, niche itu seperti ini. Tapi seperti yang aku sampaikan tadi, jangan diambil pusing untuk memikirkan terlalu dalam. Aku harus niche-nya apa ya? Aku harus apa ya? Jadilah niche itu. Apa yang kamu suka, apa yang kamu bisa lakukan. Dan itu adalah sesuatu yang kamu cintai. Karena tidak ada gunanya kita ikuti niche orang lain jika itu bukan sesuatu yang kita sukai. Ujung-ujungnya kita akan terpaksa melakukannya dan akan kehabisan ide. Nanti ganti niche lagi. Instagramnya juga bingung, aku harus lempar konten kamu kemana. Followers kita juga akan kabur, karena ini orang nggak konsisten. Jadi lakukanlah sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang kita kuasai. Itulah niche-nya. Oke? Let's reach together. Oke, Mams. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan malam ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan aku serahkan ke loh Mbak Ami hilang. Mbak? Oh ya, oke. Oke, Mams. Sekian mungkin untuk malam ini. Mohon maaf ya untuk segala kekurangannya. Soalnya tab aku nggak bisa nyala, sampai sekarang nggak bisa connect. Oh ya, aku mau kasih lihat Instagram aku. Bentar, sedikit lagi. Aku mau kasih lihat. Oke, bentar. Konten aku yang kemarin aku upload yang ini. Nah, ini durasinya sekitar 10 detik mungkin ya. Jadi, dia durasinya 10 detik, 11 detik. Dalam waktu sehari sudah sampai 13 kayak nonton. Seperti ini. Kenapa? Karena pertama 2 detik pertama itu mungkin orang akan langsung bilang, wah apa nih kenapa teh bisa nyiksa anak gitu kan? Langsung bertanya-tanya. Jadi hook-nya itu penting. Negativity hook. Jadi misalnya kalau kamu lakukan ini, kamu bakalan begini. Orang pasti akan berpikir, apa ya itu? Next, di video selanjutnya, to the point. Jangan terlalu panjang, apa ya, perkenalan. Nggak perlu. Orang nggak butuh perkenalan. Langsung aja. Kenapa? Karena kalau terlalu panjang nggak masuk ke inti, orang akan skip video kita. Sedangkan Instagram mau orang tonton video kita itu dari awal sampai akhir. Nah, kemudian yang ketiga, cuts. Cuts itu di sini perpindahan dari satu video ke video lainnya. Jadi orang atau penonton itu nggak suka melihat konten yang videonya cuma satu, cuma itu aja yang dilihat orangnya. Misalnya posisinya gitu kan. Kecuali kalau kita misalnya bicara gitu kan, langsung ngobrol langsung gitu muka kita. Nah, itu boleh nggak masalah. Cuman tapi setidaknya angle-nya mungkin agak sedikit berubah atau kita bergerak atau gimana gitu. Kalau misalnya yang satu video aja nggak ganti-ganti gambarnya atau misalnya nada suara kita, itu orang akan boring, jadi akan skip. Jadi usahakan ada pergantian gitu kan, dari video satu ke video lainnya dan durasinya nggak terlalu panjang. Kemudian ada ini
Video aku yang ini juga negativity hook. Kemudian next video scan selanjutnya itu akan langsung masuk ke to the point, ke inti dari pembahasan. Jadi nggak lama dan orang akan langsung tahu, oh ini loh yang akan terjadi. Akhirnya durasi pendek, orang akan nonton terus-menerus, apalagi kalau sambil baca caption. Nah, jangan lupa selalu masukkan CTA gitu kan. Misalnya save dan share, atau misalnya kalau kita punya produk, DM aku ya kalau kamu mau produk ini. Seperti itu. Yang ini juga durasinya juga nggak lama dan langsung masuk ke inti pembahasan, to the point. Jadi jangan terlalu lama durasinya dan jangan bertele-tele di awal karena orang nggak akan menunggu kita menarik nafas dulu atau memperkenalkan diri dulu. Langsung aja to the point. Oke, mungkin itu aja ya. Aku serahkan ke Mbak Ami. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Andri. Aku tepuk tangan online dulu ya. Thank you. Oke, tadi mungkin aku ribut di chat karena ngasih tahu ke Bun Bun untuk di mute ya. Nggak apa-apa ya Bun, tenang-tenang Bun. Nggak apa-apa, namanya kita Zoom-nya malam, jadi mungkin anak-anak lagi prepare untuk tidur dan lain sebagainya. It's okay. Untuk bun-bun yang lainnya, boleh raise hand atau via chat dulu untuk diskusi ya, untuk buka diskusi. Kalau tadi udah dijelasin, kenapa yang dijelasin sama Mbak Andri itu kayaknya hal dasar gitu ya. Karena kadang hal dasar itu sering terlewati gitu dari beberapa kelas-kelas untuk kelas konten ya salah satunya. Kadang hal-hal dasar itu malah terlewati gitu. Jadi kita refresh lagi kenapa sih kita istilahnya berjuang nih di produk digital gitu ya. Mungkin banyak yang udah ada akun link ID-nya, cuma mungkin masih kok kayak belum nemu ya sesuai niche-ku atau gimana gitu misalnya. Itu malam ini kita diskusi lagi, mungkin ada yang punya kegundahan gitu ya, boleh silahkan disampaikan gitu. Ada nggak yang mau ini, Bun Bun? Mau membuka diskusi kita malam ini? Ini beberapa yang aku kenal juga udah ada produk digital ya. Mungkin mau diskusi kegundahannya juga boleh. Karena kita ini forum ya, jadi memang tujuannya untuk diskusi, saling tukar insight, gitu. Kayaknya tadi ada yang gabung di pertengahan juga. Oke. Kalau misalnya nggak bisa lewat audio, mungkin boleh di chat, diketik juga. It's okay. Oke, tadi kayaknya aku lihat tuh kontennya Mbak Andri yang tentang teh itu emang benar-benar ini, benar-benar eye catching ya. Karena bahasannya, karena kalau aku ya di kampung ya, pengganti banyak yang habis disapih gitu kan. Jadi mencari minuman mungkin ya yang bisa digunakan untuk istilahnya iming-iming gitu ya. Kayak, jangan minum ASI gitu misalnya. Ada yang memang menawarkan istilah teh gitu ya ke anaknya gitu. Jadi emang ketika aku lihat konten itu langsung, wah iya juga nih ya gitu. Jadi bener-bener hook negatif itu narik perhatian gitu, lebih daripada hook yang biasa aja. Nah, ini ada pertanyaan dari Bun Kuyus. Ini Bun Kuyus ini keren banget loh. Ini ibu 4 anak yang Masya udah Allah.
Ini GRT senior nih ya kalau bisa dibilang ya, semangat belajarnya keren banget. Malam Bun Kuyus, untuk produk digital bagusnya promosinya via carousel atau Reels ya Mbak, karena saya coba di Reels belum tepat caranya, sementara masih di carousel. Mungkin Mbak Andri mau jawab dulu untuk pertanyaan Bun Kuyus, silahkan. Oke, terima kasih pertanyaannya, Mams. Kalau aku pribadi, aku sarankan di Reels ya. Kenapa? Karena Reels itu jangkauannya lebih luas. Kalau carousel atau foto aja, sebenarnya itu juga bisa menjangkau sih sebenarnya audiens, tapi sebenarnya itu lebih ditargetkan ke followers kita. Sedangkan Reels itu ditargetkan ke non-followers. Kalau boleh tahu, itu mungkin kurang tepatnya seperti apa ya, Mams? Kalau saya sih pribadi selama ini biasanya, kalau aku dirilis itu bagian produknya itu aku masukkan ke CTA aja di bagian akhir video. Jadi video atau konten aku itu membahas pengalaman aku dengan permasalahan anak aku misalnya tentang GTM dan cara aku mengatasinya. Nah, di bagian akhir baru aku masukin kalau Mams juga misalnya contohnya nih, kalau Mams juga pernah sedang mengalami anak GTM dan butuh panduan, boleh DM aku atau komen ebook di bawah. Nah, seperti itu biasanya aku selama ini. Kalau misalnya aku nggak masukin di bagian video, aku masukin di bagian caption di bawah. Jadi orang misalnya dia baca captionnya, nah di bagian akhir itu aku masukin CTA-nya untuk komen atau DM. Kalau misalnya relate, dan akan aku berikan link untuk produknya. Kalau misalnya Mams, tadi kurang tepatnya mungkin karena takut kepanjangan videonya. Oh iya, benar. Kalau videonya terlalu kepanjangan, itu biasanya audiens akan bosan jika produk konten kita itu isinya tanda kutip jualan aja. Makanya tadi aku sempat singgung untuk beli atau hanya bahas soal produk aja, orang akan lebih tertarik jika kita membahas tentang permasalahan kita, permasalahan yang pernah. Ya Allah, hilang lagi. Apakah mati Maaf, listrik maaf. lagi? Aku lanjut lagi ya. Jadi kalau misalnya pusing sih di sini tuh di atas rumah ini pesawat apa lewat melulu, makanya sinyalnya juga hilang-hilang. Tadi juga sempat padam, ya ampun. Jadi aku lanjut lagi, maaf ya. Aku lanjut lagi. Jadi kalau misalnya kita anggap video aku mungkin kepanjangan, audiens bosan. Betul, itu bisa bikin audiens bosan jika kita anggap saja dari awal sampai akhir itu cuma mempromosikan produk aja. Jadi dari awal orang sudah bilang, ah ini mau jualan, skip. Gitu kan. Biasanya itu otak kita tuh sudah, alarmnya sudah nyala, ah ini jualan, udah skip. Gitu. Coba kita rubah sedikit caranya. Jadi misalnya dari awal, mulai dari hooknya, jangan langsung bahas jualan kita, jangan langsung bahas produk kita, tapi bahas permasalahan yang pernah kita alami, bahas pengalaman pribadi kita. Wah, anak aku nggak, coba apa? Andai saja sejak kemarin aku nggak baca ebook ini, maka aku nggak akan tahu kalau anak aku ternyata itu hobi makan. Nah, orang pasti akan penasaran. Oh, berarti sebelumnya anak kamu GTM ya? Oh, berarti produk ini apa bagus untuk dicoba. Kok bisa tiba-tiba anakmu lahap makan gitu, hanya gara-gara ebook ini. Jadi orang akan penasaran karena relate dengan apa yang kita alami. Karena, oh iya benar ya, aku juga mengalami hal itu. Jadi mereka akan dengarkan cerita kita dulu, mereka akan tonton videonya sampai akhir. Kenapa? Karena penasaran dengan cerita kita. Barulah di akhir kita masukin CTA-nya, call to action-nya untuk misalnya DM atau komen kalau mau produknya. Jadi jangan seluruh videonya cuma isinya jualan aja. Mungkin dari aku seperti itu. Tapi kalau dari carousel juga sih boleh sebenarnya. Cuman bagi aku pribadi, kalau misalnya followers kita udah oke, dan isi carouselnya juga tentunya harusnya menarik ya. Ada storytellingnya juga, jangan cuma produk aja semuanya, tapi di awal itu storytelling dulu.
Disinilah kekuatannya storytelling, karena memang benar nggak bisa dipungkiri orang tuh senang dengerin cerita atau curhatan gitu kan, cerita pengalaman pribadi orang senang. Sebenarnya mereka nggak peduli dengan progres kita, bagaimana struggle-nya kita, mereka senang dengar cerita kita dan senang lihat hasilnya gitu kan, hasil dari apa yang selama ini kita lakukan. Mereka nggak peduli aku setengah mati loh begini-gini, nggak peduli. Mereka cuma lihat, oh kamu berhasil, oke aku juga mau coba, seperti itu. Mungkin itu dari aku. Oke, thank you Mbak Andri. Terus ada pertanyaan dari Mbak Julianti. Izin tanya, tadi kan diperlihatkan pergantian video ya dalam kontennya. Aku kan faceless konten ya Bun. Itu ngaruh juga kah Bun dan bisa diterapkan juga kah video pergantian itu? Oke, lanjut Mbak Ya, Andri. oke. Iya benar. Jadi mau itu faceless ataupun yang bukan faceless ya, yang tampak muka itu sebenarnya menurut aku itu harus diterapkan cuts-nya itu. Jadi misalnya faceless, nggak apa-apa nggak kelihatan muka, tapi pergantian video misalnya video awal kita shootnya dari jarak jauh, kemudian next beberapa detik kemudian 2 atau 3 detik kemudian kita shoot dari dekat, kemudian next misalnya dari sebelah kiri. Intinya angle-nya itu harus berbeda. Intinya di situ meskipun cuma dalam satu ruangan yang sama, tapi angle-nya harus berbeda. Nah itu yang dimaksud dengan cuts-nya itu. Jadi orang nggak cuma melihat, misalnya kan aku duduk di sini, udah ini aja dari awal sampai akhir ini aja. Kalau misalnya aku sambil ngomong-ngomong gini, gerak-gerak gini, ya mungkin akan nggak masalah karena akan menarik perhatian audiens. Misalnya aku sambil pegang buku, ngasih lihat gini core-core, itu nggak masalah. Tapi kalau cuma diam aja kayak gini tuh orang akan bosan. Mata kita itu butuh sesuatu yang berbeda-beda gitu kan untuk menarik perhatian. Jadi baik itu faceless maupun enggak, butuh pergantian pergantian tampilan lah itu kan, cuts dari setiap sekian detik. Kalau aku biasanya setiap 2 atau 3 detik. Di pertama itu di video awal itu aku pakai 2 sampai 2,5 detik. Kemudian next kalau misalnya aku targetkan videonya 15 detik, maka next itu setiap video itu biasanya 2 detik, 2 detik atau 1,5 detik seperti itu. Jadi angle-nya harus berbeda. Bisa dari jauh, dari dekat, kiri, kanan, depan, belakang, seperti itu. Oke, benar-benar benar banget. Oke, untuk pertanyaan dari Mbak Julianti semoga terjawab ya. Jadi intinya cuts itu ada pergantian gitulah istilahnya. Kalau dari segi otak kita ya, otak manusia, ketika kita ngedip tuh ada sesuatu yang berbeda tiba-tiba gitu. Makanya penelitiannya itu kan dari 8 detik itu sekarang turun jadi 3 sampai 4 detik karena ngonten juga ternyata ada riset dan penelitiannya. Jadi itu tujuannya kenapa ada cuts-cuts itu, terus ada hook juga istilahnya gitu. Sebenarnya buat ribet itu adalah istilah-istilah yang berat aja gitu. Sederhananya gitu. Kenapa harus ada hal-hal yang berbeda untuk refresh lagi. Orang ada efek kejut gitu ya istilahnya. Kita lanjut ke Mbak Nida. Oke, boleh Mbak, silahkan tanya langsung untuk Mbak Diani. Untuk mulai sebagai digital creator, ini sebaiknya buat IG baru khusus untuk ini atau bisa pakai akun pribadi yang udah ada. Ayo, gimana baiknya Mbak Andri? Ini banyak sih biasanya pertanyaan ya, karena adanya Kalau ya adanya tren faceless dan lain sebagainya itu jadi bikin kita mungkin ya di satu sisi bingung. Ini aku harus ngonten di IG pribadiku kah atau aku buat akun baru aja ya gitu. Nah, gimana menurut Mbak Andri nih? Kalau menurut aku pribadi, sebenarnya kan aku juga awalnya kan sudah aktif di Instagram sejak kuliah. Apalagi 2018 setelah menikah itu aku juga aktif di Instagram, tapi akunku nggak berkembang gitu kan. Sampai akhirnya aku ikut kelas ngonten dan aku memilih pakai akun yang sama, tidak ganti akun baru. Eh, tapi caranya aku harus konsisten postingnya dan niche-ku itu betul-betul nggak berubah. Kalau misalnya kita mau pakai akun baru sih sebenarnya boleh-boleh saja. Cuma ya betul-betul kita mulai dari nol gitu kan. Dan sebenarnya mau akun baru atau akun lama itu menurut aku sama aja. Intinya itu kita harus punya
temukan niche kita, dan konsisten postingnya, jadwal postingnya. Jadi kalau misalnya meskipun pakai akun baru, kalau baru seminggu ganti niche lagi, atau misalnya tiba-tiba nggak ngonten, ya itu sama aja. Jadi mau baru atau lama sebenarnya menurut aku sama aja sih. Kecuali misalnya nih, akun lama aku ini awalnya niche-nya tentang parenting, tiba-tiba berubah jadi berkebun, mungkin yang terlalu jauh gitu kan, terlalu jauh perbedaannya, ya mungkin lebih kayak gitu menurut aku. Oke, thank you Mbak Andri. Jadi itu balik lagi ke masing-masing dari kitanya ya. Yang pertama harus diketahui memang niche dulu gitu. Sederhananya kita mau jadi siapa sih di Instagram ini? Kita mau sharing tentang apa sih di Instagram ini, di sosial media kita gitu. Kalau misalnya kita mau sharing tentang parenting, tapi kita nggak ngeliatin cara kita secara nggak langsung ya, cara kita mendidik anak gitu ya, dalam artian parenting tapi faceless gitu. Kalau aku ya sebagai ibu, aku nggak akan langsung naruh trust gitu. Kenapa? Karena dia nggak kelihatan experience-nya gitu. Itu contohnya ya. Jadi kayak misalnya kalau misalnya yang faceless cocoknya yang seperti apa? Mungkin yang bahas lebih ke yang berhubungan dengan faceless itu sendiri, mungkin digital marketing dan lain sebagainya. Gitu sih ya. Kalau menurutku disesuaikan lagi sama topik apa yang mau Bun Bun bahas di sosial medianya, karena sosial media ini ibaratnya kalau misalnya kita ibaratkan warung gitu ya, ibaratkan usaha, harus ada dulu nih usaha kita nih jualan apa ya gitu. Nah, kalau dari luar nggak ada plangnya gitu ya, nggak ada apa istilahnya jualannya nggak ada kelihatan, nggak ada display dan lain sebagainya, kita kan bingung juga ya sebagai audiens atau calon customer gitu. Ini sebenarnya jual apa ya gitu. Jadi kenapa produk digital dijual dengan konten? Ya, untuk mendapatkan awareness, untuk dapat trust dulu, baru nanti dapat yang namanya desire. Desire itu keinginan dari si audiens atau si calon customer kita untuk tahu dulu produk kita. Terus setelah tahu, mulai istilahnya ini ya, oh berarti produknya tentang ini, kira-kira aku perlu nggak ya gitu. Atau dia memang punya masalah yang sesuai dengan produk kita gitu ya. Produk kita adalah problem solvernya. Oke, dia langsung akan purchase gitu. Jadi bukan berarti sekali ngonten gitu langsung ini ya, langsung kejual ya barangnya, enggak. Tapi butuh marketing tuh gini. Marketing itu istilahnya gimana kita ngejualin sesuatu gitu. Dan itu ada banyak caranya, ada personal branding, ada storytelling, ada copywriting gitu. Nah, kalau misalnya personal branding tadi udah dijelasin sama Mbak Andri. Kalau personal branding ya mau nggak mau ya namanya kita personal, kita harus punya kedekatan personal sama audiens kita gitu. Kalau Mbak Andri udah pasti di follow up ya kalau ada yang nanya tentang Mbak Andri, aku sering lihat ya itu biasanya capturean chatnya, dan itu tuh di follow up lagi sama Mbak Andri gitu keesokannya, bukan berarti ketika dia nanya sekarang terus oh ya udah gitu aja, enggak, tapi di follow up lagi sama Mbak Andri. Nah ini boleh di take note ya, jadi oh ternyata cara Mbak Andri salah satunya untuk membangun kedekatan dengan audiensnya adalah Mbak Andri memang follow up gitu. Jadi ada emosi yang dibangun sama audiens gitu. Itu salah satunya. Terus ada yang nanya tentang storytelling. Storytelling gampang-gampang susah. Storytelling, telling a story gitu. Jadi menceritakan sesuatu. Ada yang bilang storytelling itu kan soft selling gitu. Storytelling itu kan kita bercerita. Nah, dari kita bercerita itu harus ada apa yang paling penting dalam storytelling? Ada yang tahu nggak, Bun?
Yang paling penting dalam storytelling. Kira-kira ada yang tahu nggak? Oke. Oke, Raro mungkin ya. Yang paling penting apa ceritanya, Bun? Gitu mungkin ya, enggak. Yang paling penting dari pengalaman, oke. Yang paling penting dari storytelling adalah karakter. Kalau nggak ada karakter dalam sebuah cerita, kita mau ceritain apa? Kita mau ceritain siapa? Kita mau ceritainnya bagaimana? Gitu. Nah, kadang ada yang salah kaprah di dunia perkontenan gitu ya. Eh, itu Bun, captionnya kurang ada storytellingnya, gini 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 gitu. Kadang ada yang gitu. Aku juga pernah gitu ya, salah kaprah gitu ya. Terus storytelling, oke, harus ada karakter. Kenapa harus ada karakter? Ya itu tadi ada yang harus diceritakan gitu. Nah, kita ambil contoh nih. Rumi Oma nih di Instagram. Karakternya siapa? Karakternya ya Rumi sama ibunya gitu. Jadi yang diceritakan ya Rumi sama ibunya, bagaimana relationship-nya ibu dan anak ini. Oh, ada permasalahan nih, masalahnya ada GTM, ada main screen time terus kelamaan gitu misalnya, ada speech delay dan lain sebagainya gitu. Nah, yang diceritakan itu dari karakter itu tadi adalah storytelling-nya gitu. Oke, contoh lain Instagramku mungkin ya, atau siapa nih di sini, Mbak Nida mungkin ya, mana tadi Mbak Nida masih ada sini ya, masih kayaknya ya. Contoh nih Instagramnya Mbak Nida, beliau guru, terus punya skill di hipnosis juga. Nah, karakternya siapa? Karakternya ya Mbak Nida dan anak-anak beliau gitu. Si princess-princess itu ya. Jadi yang diceritain siapa di Instagramnya? Eh, Berarti karakternya adalah Mbak Nida dan para princess nih, anak-anaknya Mbak Nida. Terus yang diceritakan apa? Oh, gimana ya cara menyapih nih si princess biar kita nggak bohong, biar kita nggak kesannya jahat, biar suatu hari tidak tertanam hal-hal buruk di kedua memorinya princess itu ya. Jadi karena anak perempuan kan sangat ini ya, sangat emosional ya daripada anak laki-laki. Nah, gimana cara menyapihnya? Oh, dengan ini. Jadi ada cerita terus dari karakter itu gitu. Itu sebenarnya yang namanya storytelling, bukan yang apa namanya caption panjang yang bercerita gitu aja enggak. Tapi memang storytelling itu harus ada karakternya gitu, harus ada karakternya, konfliknya. Terus storytelling juga ada formulanya gitu, yang bisa dipelajarin. Siapapun bisa belajar storytelling. Storytelling bisa dipakai di mana aja gitu. Itu untuk storytelling. Nih Bun Rina nih nanya, kalau storytelling itu kan panjang ya biasanya, apa tetap harus dibatasi paling lama 10 detik? Storytelling, kembali lagi, storytelling bisa dipelajarin, ada formulanya. Jadi nggak harus yang panjang-panjang banget gitu. Itu yang tentang storytelling. Sorry agak panjang karena biasanya ini disalah artikan ya, kadang keliru mengartikan. Oke, terus tadi ada pertanyaan lagi. Oh, dari Bun Rina juga. Kalau misal tampilan videonya tentang keseharian ibu rumah tangga, oke. Tapi isi videonya tentang pengenalan produk digital. Itu nyambung nggak, Bun? Karena aku pernah lihat konten masak, tapi value kontennya tentang motivasi. Kalau menurut Mbak Andri gimana? Nah, kalau menurut aku sebenarnya sih bisa aja nyambung kegiatan keseharian ibu rumah tangga, merawat anak, mengurus rumah, berkebun dan lain-lain ya bisa. Bagaimana caranya? Ya cari produk digital yang sesuai dengan konten kita. Jadi kalau misalnya konten kita keseharian IRT yang misalnya suka masak, berarti kita jualan produk digitalnya tentang resep makanan atau peralatan dapur yang sesuai dengan niche kita. Jadi nggak ada masalah sih sebenarnya menurut aku. Kadang juga ada yang pakai faceless kan, yang video faceless.
isinya itu misalnya dia niche-nya tentang berkebun, sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting tetap konsisten. Kalau menurut aku, videonya itu, isi videonya itu seperti tadi Mbak Ami sudah jelaskan ya, sesuai dengan niche kita. Tapi kalau misalnya bukan parenting, berarti kan nggak mesti ada anak-anaknya di dalam gitu kan. Jadi kalau faceless, terus dia mau bahas misalnya tentang quote atau tentang berkebun misalnya kan, atau tentang cara bikin konten, itu masuk-masuk aja. Jadi produk digitalnya disesuaikan dengan isi konten kita. Ibu rumah tangga yang jualan produk digital boleh-boleh saja, produk digitalnya ya seperti tadi saya bilang, konten tentang misalnya memasak, peralatan rumah, atau misalnya apa ya, cara mengatur keuangan itu masuk. Dan saya pernah lihat produk digital tentang misalnya cara mengatur keuangan rumah tangga, eh, apa, perabotan rumah misalnya, perabotan rumah yang aman untuk anak gitu kan. Terus kemudian apalagi ide memasak, ide apa, menu bekal anak, atau ide apa ya, masakan sehari-hari gitu kan, masakan sehari-hari dengan budget sekian. Itu biasanya banyak banget orang yang butuh. Kenapa? Kan orang biasanya bingung, aku mau masak apa ya besok? Aku mau masak apa ya besok? Budget segini bisa dapat apa ya? Nah, kalau kita bisa buat produk itu, maka itu bisa memberikan solusi terhadap permasalahan ibu rumah tangga yang bingung mau masak apa, budget segini mau dibeliin apa, mau buatin bekal anaknya besok apa. Seperti itu menurut aku. Oke, benar-benar benar. Nah, kalau mungkin yang Mbak Rina pernah lihat konten masak, tapi value kontennya tentang motivasi. Sebenarnya itu masuk ke apa ya, varian varian konten mungkin ya. Aku nggak tahu nih, yang buat konten masak ini dia tiap hari masak dengan motivasi itu, atau memang dia niche-nya masak, tapi sesekali dia posting tentang motivasi. Itu perlu dicek lagi. Nah, kalau misalnya sesekali gitu ya, seperti yang konten masak tapi bahasnya mungkin tentang motivasi, itu boleh. Nah, terus videonya kegiatan sehari-hari tentang ibu rumah tangga, tapi bahasannya mungkin salah satunya produk digital. Nah, produk digitalnya nih tentang apa gitu? Kalau masih bisa dihubungkan mungkin ya dengan kegiatan sehari-hari gitu, bagus gitu. Kalau misalnya juga agak jomplang gitu, itu perlu di apa ya? Perlu di evaluasi lagi sih kalau menurutku. Nah, aku pun begitu gitu. Jadi karena aku adalah bahasnya tips konten, jadi yang aku tonjolkan adalah ya aku sebagai karakter gitu ya. Aku si ibunya Boymi yang suka ngonten gitu ya. Berarti ya harus kelihatan nih kegiatanku sebagai ibu rumah tangga kan gitu ya. Jadi mau nggak mau ya harus terlihatnya seperti itu, tapi tetap value-nya yang diisi adalah tips-tips tentang konten gitu. Nah, kalau misalnya apa ya, istilahnya topik di akunnya Bun Rina ini, oke, internetku unstable, masih kedengeran ya Bun ya, suaraku ya? Oke, masih ya. Masih, masih. Oke, oke. Takut ngejeglek juga nih wifi-nya. Oke, eh, jadi untuk video itu, kalau misalnya di akunnya Bun Rina itu memang bahasnya nih, contoh ya, di bio itu ada misalnya bantu ibu rumah tangga untuk belajar bareng affiliate gitu, misalnya masih nyambung aja videonya kalau memang backgroundnya adalah keseharian IRT. Tapi kalau bahasannya beda gitu ya, istilahnya nggak ada bahas tentang IRT dalam akun itu, terus tiba-tiba nih backgroundnya IRT gitu, agak jomplang sih kalau menurutku gitu. Terus eh, Mbak Nida nanya langsung boleh, silahkan Mbak Nida. Ya, selamat malam Mbak Ami sama Mbak Andri. Selamat Malam. malam. Iya, minta maaf dulu ya tadi awal-awal lupa belum ke mute ya. Baru banget masuk rumah itu sampai rumah.
yes pokoknya anak-anak itu. Tapi alhamdulillah tadi sudah sempat nyimak, terus dapat banyak insight dari Mbak Andri dan juga Mbak Ami. Ini ada beberapa yang mau saya tanyakan, tadi udah tak catat mana ya. Yang pertama, tadi apa saya ketinggalan atau gimana? Mungkin Mbak Andri bisa nyeritain awal mula ngontennya itu kapan, jadi udah berapa lama, terus bisa sampai punya follower sebanyak ini tuh apa karena salah satunya ada yang viral atau bagaimana gitu. Mungkin bisa sedikit cerita. Terus yang kedua, tentang itu Mbak, yang Ibu GTM. Jadi kan kebetulan kita sama-sama satu nih sih Mbak ya, parenting. Jadi aku pas dapet akunnya Mbak Andri dari Mbak Ami itu saya seneng banget karena ada yang satu nih. Jadi sering sering banget saya belajar banyak dari akun konten-kontennya Mbak Andri. Nah, terus kan Mbak Andri bikin ebook yang GTM itu ya Mbak ya. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Kebetulan saya juga sudah selesai bikin salah satu produk digital saya sendiri yang ebook tentang menyapi dengan hipnosis itu. Nah, yang mau saya tanyakan adalah cara Mbak Andri untuk mempromosikan atau memasarkan karena cukup cukup banyak saya lihat teman-teman yang mengafiliatkan juga ya produk Mbak Andri itu. Kemudian yang ketiga, mana tadi? Sebentar, Mbak. Yang ketiga, oh ya Mbak Andri juga ini ya buka seperti yang apa namanya, yang mau konsultasi terkait GTM atau speech delay. Nah itu untuk membuka konsultasi seperti itu, em, apakah kita harus punya semacam mungkin sertifikat atau bagaimana gitu ya? Menurut pandangan Mbak Andri itu bagaimana? Kemudian yang terakhir, ini saya mau tanyanya ke Mbak Andri sama ke Mbak Ami, nanti mungkin Mbak Ami juga bisa bantu jawab. Ini terkait ini saya ya, jadi kan hypnoparenting itu kemarin ada beberapa teman kreator yang menyampaikan kalau itu tuh masih asing gitu. Jadi buat masyarakat awam itu hipnosis itu masih masih belum begitu dikenal. Nah, jadi untuk nih saya yang hypnoparenting itu apakah memang harus cantumkan hypnoparenting atau mungkin dengan bahasa lain tapi di dalamnya juga mengedukasi tentang hipnosis seperti itu. Gitu Mbak Ami dan Mbak Andri. Terima kasih banyak kesempatannya untuk bertanya. Oke, makasih Mbak Nida. Mbak Andri, karena pertanyaannya banyak, udah aku note. Kalau misalnya lupa, boleh tanya ke aku. Yang pertama itu tentang mulai akunnya, gitu, mulai growth akunnya. Terus yang kedua, promosi e-booknya. Yang ketiga tentang gimana sih untuk mulai buka apa kemarin namanya ya? Aku takut salah sebut. Kantornya. Orinara. Orinara. Kelas bener kan? Oke. Terus aku jadi ingat film Janggem ya, kalau dengar itu ingat osnya. Terus yang keempat itu tentang niche-nya Mbak Nida yang bahas tentang hypnoparenting. Oke, boleh dijawab dulu sama Mbak Andri. Oke. Jadi yang pertama awal mula aku ngonten itu sebenarnya tahun lalu 2023. 2023 kan aku balik dari Korea. Jadi April itu aku balik dari Korea, memutuskan menetap di Indonesia. Nah, aku bingung ini di Indonesia aku mau ngapain gitu kan. Aku mau masuk kerja kantoran lagi kayaknya dulu deh ya. Apalagi Rumi masih kecil waktu itu dan kebetulan lagi sakit. Terus aku ngapain? Aku tipe orang yang nggak bisa diam aja. Aku nggak bisa diam aja. Aku harus melakukan sesuatu. Sampai akhirnya adikku bilang, kamu fokus ngonteng aja lagi. Dulu kan sempat di TikTok, tapi semenjak habis lahiran juga terkendala. Jadi stop. Kemudian adikku bilang fokus di Instagram. Akhirnya aku ikut kelas ngonten dan akhirnya mulai Agustus 2023 di situ aku mulai fokus ngonten, menentukan niche aku ke parenting, kemudian mulai fokus 3 kali seminggu ngonten. Nah, dari situlah kalau nggak salah konten keempat atau kelima aku itu viral. Tema kontennya itu GTM. Aku ingat banget nama kontennya itu GTM dan itu konten pertama aku yang FYP dan tembus sampai jutaan viewers. Mungkin sekarang sudah 4 atau 5 juta viewers kalau nggak salah ingat. Nah, dari situlah
Iya betul sekali kata Mbak Nida tadi. Apakah followers sekarang itu karena ada yang FYP? Ya benar. Jika ada akun apa konten kita yang FYP, itu akan menarik viewers untuk konten-konten kita yang lain. Semakin sering konten kita disarankan Instagram ke akun orang lain, maka orang juga akan semakin penasaran dan akhirnya, oh, aku lihat beberapa kali nih konten orang ini, aku relate nih dengan konten orang ini, makanya dia akan follow kita. Begitu dia klik akun kita, dia baca bio kita dan dia merasa, oh, aku relate dengan orang ini, aku relate dengan isi kontennya, maka dia akan follow. Tapi coba kalau dia klik, misalnya konten kita udah bagus nih, dia klik profil kita, dia masuk, dia baca bio kita, nggak jelas isinya. Dia bahas apa nih di kontennya? Udah keluar lagi, kembali lagi. Kenapa? Ya mungkin mungkin cuma satu konten aja yang bagus. Besoknya mungkin dia bahas yang lain lagi. Orang-orang bisa berpikiran seperti itu. Maka itulah pentingnya bio. Jadi aku mulai konten itu aku perbaiki profil aku, bio aku, kemudian rutin, konsisten konten setiap hari, setiap minggu. Bio aku sebenarnya itu berkali-kali ganti. Kenapa? Disitulah kita belajar. Disitulah kita belajar. Makin hari mungkin kita akan semakin, oh mungkin ini yang tepat. Ini yang tepat untuk bio aku. Kenapa tadi aku sarankan juga misalnya followers 1.000 ke bawah itu uploadnya 2 kali sehari. Itu sebenarnya bukan cuma untuk menarik followers, tapi itu untuk mengasah kemampuan kita dalam membuat konten. Semakin sering kita melakukannya, semakin terasah pula skill kita. Skill dalam misalnya buat captionnya, storytellingnya, bikin videonya, cuts-cutsnya, itu semua akan terasa seiring dengan semakin sering kita bikin kontennya, semakin sering kita upload, dan kita akan semakin tahu, oh konten ini yang disukai audiensku, maka kita buat lagi konten yang sama. Kira-kira seperti itu. Kemudian dari konten aku yang viral ini, yang GTM itu, dari situlah ide untuk bikin e-booknya muncul. Kenapa? Karena ternyata memang, misalnya anggap saja di Indonesia ini, permasalahan dalam pengasuhan yang paling bisa dibilang hampir semua ibu alami itu, pernah alami itu adalah GTM. Tidak bisa kita pungkiri, akan ada masa di mana anak itu GTM. Saat dia tumbuh gigi, saat dia sakit, saat dia di usia sekian bulan ke sekian bulan, dia bisa muncul GTM. Kenapa? Karena ada proses perbedaan di tumbuh kembang. Bentar ya, maaf. Ada kejadian aneh di sini. Maaf ya, maaf terpotong. Oke, next. Jadi dari konten itulah aku kepikiran, oh iya, kayaknya di konten itu banyak banget komen, Mam kalau anakku gini itu gimana ya atas si anakku GTM, anakku kayak gini, ini solusinya gimana? Ya udah aku buatin ebook. Jadi next time aku bikin konten, aku pakai tema yang sama, aku pakai konten yang sama, aku recycle. Aku cuma ganti dikit bagian sampulnya, kemudian aku upload kembali dan yang membedakan adalah di bagian akhir video, caption aku masukkan CTA untuk beli ebook aku. Jadi dengan konten yang sama, aku ubah sedikit, bagian belakangnya aku masukin produk aku. Nah, dari situlah sebenarnya juga banyak pemasukan income dari penjualan ebook aku. Kenapa? Karena aku tahu konten aku ini bakalan FYP lagi. Kenapa? Karena permasalahan ibu-ibu masih tetap akan sama, masih GTM. Dan ternyata terbukti konten yang sama FYP kembali. Dari situ ya aku dapat income dari produk aku. Kenapa? Karena pada saat konten pertama aku buat, aku belum punya produk. Tapi dari permasalahan ibu-ibu di komen-komen itu, aku jadi tahu, aku jadi punya ide untuk bikin konten yang lain, untuk bikin konten yang sama, dan bikin produk. Dari situlah kalau misalnya kita tanya gimana cara promosinya dengan cara seperti yang tadi saya bilang, storytelling. Aku ngasih tahu kisah aku saat anak aku tumbuh gigi, dia GTM. Aku cara ngatasinnya gimana. Terus aku ngasih tahu, anak aku pernah loh, misalnya di usia segini, dia nggak mau makan. Terus dia pas mau makan, dia cuma mau makan makanan ini aja. Terus anak aku pernah nih, dia nggak mau makan ini makanan yang sama, tapi yang satunya itu, misalnya ikan, yang satunya itu dimasak, yang satunya itu digoreng, dia nggak mau yang makan yang berkuah, dia maunya yang digoreng. Kenapa ya? Padahal hari sebelumnya dia doyan banget. Tiba-tiba dia nggak mau.
Nah, di bagian akhir aku masukin ebook aku. Kalau Mam mengalami kondisi yang sama, Mam bisa dapat solusinya di ebook ini. Nah, kalau misalnya dia merasa relate, maka dia akan penasaran dengan ebook aku, dia akan DM aku atau komen, kirimkan linknya, dia deskripsi produknya, mungkin dia akan baca, oh iya aku butuh ini, oke dia beli. Mungkin kurang lebih seperti itu. Apalagi ya tadi pertanyaannya Mbak Mi? Udah ya itu ya. Tentang promosi. Nah, ini yang tentang buka kelas itu apakah ada mungkin certified-nya atau apa gitu. Latar belakangnya kenapa bisa buka Oh Orinara ya. Parenting. Nah, Oh, oh iya ya. Jadi kalau aku pribadi aku nggak ada sertifikat. Aku sempat ikut beberapa kelas parenting dan kelas tumbuh kembang. Cuma memang nggak ada sertifikat dan aku buka kelas mentoring ini yang Orinara itu. Aku juga nggak ada sertifikat. Kenapa? Di Orinara ini aku jelaskan ke klien bahwa aku akan bantu mengatasi permasalahan mereka sebagaimana yang pernah aku alami. Jadi aku nggak akan mengada-ngada kalau misalnya aku merasa, oh permasalahan ini memang sudah harus ditangani oleh ahlinya, misalnya dokter, maka aku akan menyarankan ke dokter. Jika permasalahan ini adalah permasalahan yang pernah aku alami dan aku tahu solusinya, misalnya dari pengalaman aku dengan Rumi anakku, atau misalnya dari ilmu yang aku dapat di kelas-kelas parentingku, maka aku akan bantu mereka langsung sesuai dengan ilmu dan pengalaman yang aku punya. Namun kalau misalnya memang sudah di luar dari pengetahuan aku akan sarankan langsung ke ahlinya atau misalnya ke dokter. Jadi aku pribadi aku nggak punya sertifikat untuk mentoring ini. Eh, Basicnya ya dari pengalaman aku, pengalaman pribadi kehidupan aku dan anakku. Yang kedua dari pengalaman belajar langsung sama ahli parenting atau kelas tumbuh kembang anak. Seperti itu. terus yang terakhir yang tentang akunnya Mbak Nida ini kan tentang hypnoparenting gitu. Jadi belum belum banyak mungkin yang tahu istilah itu. Kira-kira itu harus dipertahankan istilah itu untuk di akunnya Mbak Nida atau gimana kira-kira menurut Mbak Andri gitu. Oke, ini kayaknya bukan mati listrik ya. Kayaknya ada pesawat lewat di rumahnya Mbak Andri. Jadi mohon ditunggu ya, Bun Bun ya. Kalau menurutku ya, Mbak Nida, itu salah satu keunikan juga. Terus dan memang itu yang dibahas di akunnya Mbak Nida menurutku. Dan udah pernah juga aku kayaknya jawab via DM ya, kalau nggak salah ya. Pernah juga dibahas. Kalau aku sih pertahanin aja istilah itu gitu. Kalau misalnya mau dibuat dengan istilah yang lebih sederhana lagi mungkin seperti biasa kayaknya di konten-kontennya Mbak Nida udah pernah di apa ya istilahnya diperhalus bahasanya mungkin agar lebih banyak yang lebih paham itu juga boleh gitu. Kalau dari aku ya karena memang kan itu satu Mbak Nida punya keilmuan di sana, terus dua itu juga eh, hal yang jadi sesuatu yang spesifik dibahas dan juga udah ada produk digitalnya juga gitu. Itu sih kalau dari aku. Nah, kalau dari Mbak Andri nih, karena sesama satu niche nih tentang tips parenting, menurut Mbak Andri gimana nih? Kalau menurut aku sih sebenarnya sama sama Mbak Mi. Kalau aku sih ya dipakai aja gitu kan. Apalagi itu menurut aku itu sesuatu yang unik gitu. Itu apa ya? Itu bakal membedakan Mbak siapa namanya Mbak Nida ya. Itu akan membedakan Mbak Nida dengan konten kreator lainnya. Jadi menurut aku itu dipakai aja nama itu hypno parenting ya. Menurutku itu cakep loh. Itu bagus. Itu bisa bakal membedakan dari yang lain. Jadi ada satu ciri khas unik tersendiri yang bakal bikin orang tertarik datang ke akun Mbak dan aku pribadi jujur aku penasaran loh sama hypnoparenting ini. Memang benar ini masih agak apa ya awam gitu kan. Kita masih jarang banget dengar apalagi mungkin yang di bagian pedesaan misalnya kayak aku kan rumah nenek masih belum
ngerti apa tuh hypnoparenting, itu kayak gimana. Jadi aku sangat menantikan konten-konten Mbak Nida tentang hypnoparenting ini karena jujur aku penasaran banget mau tahu itu kayak gimana. Jadi dipakai aja Mbak, itu bagus dan mungkin di bionya bisa dijelasin dikit tentang apa itu hypnoparenting misalnya kalau bisa gitu. Itu dari Makasih aku. Mbak Ami. Oke, Makasih. siap, sama-sama. Oke, aku sambil baca-baca lagi ke atas ini. Mam Kuyus nih, aku belum baca nih. Oh, mau coba belajar storytellingnya. Makasih banget Mas. Besok kita bahas Bun Kuyus di evaluasi mini kelas ya tentang storytelling dan progres ininya, progres kontennya. Kita lanjut diskusi besok. Untuk pertanyaan, oh ini ada paling bawah ya ternyata. Mbak Anissa, Bun, kalau kontenku seputar ibu bekerja yang bisa dapat passive income dari produk digital. Tapi aku suka bikin produk sendiri. Gimana ya cara brandingnya? Oke. Mbak Andri, mungkin boleh ini dijawab dulu pertanyaan Mbak Anissa. Oke, kalau aku pribadi itu bagus loh Mbak. Jadi cara brandingnya itu misalnya Mbak nunjukin keseharian Mbak kerja gitu kan, kerja kantoran. Tapi setelah kerja kantoran itu misalnya di jam istirahat atau setelah pulang ke rumah Mbak bisa perlihatkan, aku habis kerja kantoran, aku masih bisa punya penghasilan lain dari produk digital. Apakah Mbak Andrinya menghilang ini? Oke, ini kayaknya ada pesawat lagi nih yang lewat ya di di atas rumahnya Mbak Andri ya. Oke, kita tunggu Mbak Andri join dulu ya. Ya Allah, maafin aku hilang. Iya. Berapa pesawat yang udah lewat dari tadi, Mbak? Tapi emang balada rumah di dekat ini ya, dekat apa namanya, dekat bandara ya. Karena aku pernah juga main ke rumah temanku yang di Bali dekat Bandara Gusti Ngurah Rai. Emang gitu sinyalnya jadi main-main, jadi emang nggak bagus jadinya. Maaf ya, aku lanjut dikit ya. Jadi, misalnya Mbak perlihatkan keseharian bahwa Mbak ini pekerja kantoran, tapi setelah pulang kantor atau misalnya jam istirahat kantor, Mbak masih sempat bikin produk digital untuk passive income-nya. Jadi, di saat aku bekerja, ada uang yang tetap apa yang terus masuk ke rekening aku selain dari gaji aku kayak gitu. Jadi ini akan membuat para pekerja kantoran berpikir bahwa oh, aku juga bisa gitu kan. Kalau kamu bisa, mungkin aku juga bisa. Selain dari gaji, aku bisa dapat penghasilan lain di mana penghasilan sampingan aku ini bisa aku gunakan misalnya untuk beli rumah, untuk umroh, untuk tabungan dan karena meskipun ini penghasilan apa penghasilan sampingan, tapi aku nggak perlu kerja gitu kan. Misal aku nggak perlu kerja pakai fisik aku setelah pulang dia akan bekerja dengan sendirinya. Apalagi kalau misalnya konten kita itu udah bagus gitu kan. Seperti yang tadi aku bilang, konten aku FYP, dan itu selama dia masih FYP, maka peluang untuk berdatangan. Jadi, menurut aku, kita brandingnya seperti itu, perlihatkan bahwa aku pekerja kantoran, di mana saat aku bekerja, aku ada penghasilan tambahan, pasif income yang lain.
di aku Mbak Andri macet ya. Oke. Tampaknya Mbak Andri juga mulai ini ya, mulai menyerah ya. Oke, kalau dari Mbak Anissa gimana jawaban dari Mbak Andri? Jelaskah atau gimana? Tolong pesawatnya Kalau ditahan dulu. gimana Mbak Anissa? Mungkin tambahan dari aku dikit ya. Sebenarnya passive income dan produk digital yang dibuat sendiri itu berkaitan gitu ya. Sebenarnya berkaitan. Jadi bukan nggak harus dibedakan gitu. Jadi bisa bisa jadi satu brandingnya. Malahan sebenarnya ibu bekerja ini alias working mom gitu ya istilah gaulnya itu bisa jadi personal brandingnya gitu. Karena yang kita tahu branding personal gitu ya untuk ibu-ibu. Jadi kudu riset dulu nih ya ibu-ibu tuh kedekatannya tuh seperti apa gitu. Jadi kalau sebagian besar nih ya ibu-ibu itu kedekatan secara personal itu akan lebih lancar gitu ya. Contoh aja sederhana, ibu-ibu pasti dekat sama tukang sayur, pasti deket nih sama warung warung apa gitu misalnya warung sayur yang di kalangan komplek perumahannya gitu itu pasti dekat karena apa ada kedekatan secara personal gitu ya istilahnya personal branding ya kita udah tahu secara personal jadi itu bisa dikaitkan bagaimana ibu pekerja yang masih punya impian ya istilahnya punya impian dengan buat si produk digital sendiri ini gitu. Nah, terus dikaitkan dengan passive income itu bisa banget karena kan kerjanya cuma sekali tuh, produksi produknya sekali, tapi bisa dijual berkali-kali. Mungkin terdengar mudah, tapi sangat susah dikerjakan ya, terutama harus PR banget untuk seorang working mom atau ibu yang kerja itu PR banget untuk buat konten-kontennya gitu. Kalau nggak salah Mbak Anissa konten-kontennya faceless. Jadi PR-nya juga nambah juga nih karena faceless itu jadi kudu nyari footage-footage yang apa ya istilahnya diedit sedemikian rupa untuk bangun kedekatan secara personal itu sama si ibu pekerja ini gitu. Jadi sebenarnya ya, walaupun walaupun istilahnya gaya konten kita baik faceless maupun tidak gitu itu sebenarnya secara nggak langsung, secara implisit itu harus ada personal brandingnya, harus ada karakternya siapa nih gitu. Jadi walaupun coba deh perhatiin orang-orang yang akun faceless yang udah gede itu dia punya karakternya tuh siapa dia gitu. Paling enggak tahu namanya, terus dia itu sebagai apa, misalnya dia ex banker gitu. Oh si faceless by ini gitu misalnya, oh dia ex banker nih karena dia udah nggak kerja, dia mencoba peruntungan di digital marketing dengan style konten tanpa wajah alias footage-nya itu mungkin pakai footage-footage bank konten dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya tetap ada personal brandingnya gitu, tapi cara penyampaiannya yang beda gitu. Itu kalau dari aku. Mungkin ada yang tanya lagi kah? Dari Bun Bun. Oke, tidak ada ya. Nggak ada yang tanya lagi ya. Oke, gimana Mbak Anissa? Mau tanya langsung atau diketik Mbak Anissa?
By the way, Mbak Andri, saya baru sadar tadi karena lihat share screen-nya, kita jamnya sama ya di sana. Di sana jam berapa Mbak Andri? Oh ya, di sini 21.59. Sama. Oh sama Pantasan. ya? Ini loh, kok jam di HP ku, karena aku kan login di HP juga. Kok jam di HP ku ada di sana ya gitu. Terus aku baru ingat-ingat lagi, oh iya jamnya sama di sana sama di sini. Oke, ini pertanyaan Mbak Anissa, lanjutannya. Kan biar akun kita aktif, kita harus interaksi. Oke, nah saya nyari niche yang sama. Minim banget, kebanyakan IRT gitu, apa masih bisa nyambung ya, Bu? Nyari niche-nya yang oke. Oh, maksudnya yang niche-nya yang working mom gitu ya. Em, apa namanya? Kalau orang-orang yang oke. Kalau misalnya orang-orang yang niche-nya sama banget sama Bun Anissa tuh oke, bisa dibilang susah gitu ya, working mom yang fokus ke passive income gitu. Karena biasanya kan banyak yang working mom yang memang khusus untuk memotivasi dirinya sendiri gitu. Nah, gimana nih untuk tetap bisa interaksi nih menurut Mbak Andri? Nanti aku nambahin aja. Nah, kalau menurut aku, ya benar sih kata Mbak Ami tadi, kalau mau nyari yang benar-benar sama working mom yang apa itu soal produk digital passive income mungkin agak susah. Jadi menurut aku kita masuknya ke cari yang produk digitalnya itu. Misalnya Mbak Nisa ini bikin produk digitalnya tentang apa gitu kan? Meskipun working mom, tapi sesama ibu itu bisa membangun kedekatan yang lebih bagus daripada misalnya bagi aku antara ibu-ibu dengan remaja gitu kan. Jadi meskipun working mom, tetap berusaha untuk menargetkan produk ini ke ibu-ibu gitu. Jadi baik itu dia IRT atau sesama working mom. Jadi aku penasaran ini produknya tentang apa gitu kan? Karena kan kita di sini akan cari pembeli untuk produk ini, bukan lebih mengarah ke orang untuk lihat konten aja atau akunnya aja yang working mom, tapi lebih ke produknya. Jadi sebenarnya aku penasaran, Mam, ini produknya tentang apa? Jadi mungkin kita bisa fokus cari audiens yang sesuai untuk produk kita gitu. Jadi fokusnya di situ. Misalnya produknya ini tentang apa ya? Apa ya kira-kira? Mbak Nisa, ini boleh tahu nggak ini produknya tentang apa? Jadi kita bisa Kayak fokusnya itu cari audiensnya itu ke yang cocok dengan produk kita. nah, oke, biasanya ini ya tentang kreativitas di Canva kalau nggak salah kalau Mbak Anissa. Hmm, berarti dia Nah, mungkin audiensnya apa ini ya? Oh, Canva. Template bentar. template Canva. Oh, berarti kalau kalau aku pribadi berarti ini dia cocoknya mungkin audiensnya buat yang sesama ini yang jualan produk digital gitu. Jadi targetkan ke orang-orang yang juga punya passive income atau menekuni bagian produk digital. Misalnya nggak masalah sih kalau target marketnya ini juga ada yang IRT, tapi dia juga bikin produk digital misalnya template buat itu aktivitas anak-anak gitu kan, worksheet misalnya. Nah, ini misalnya aku mau bikin worksheet tapi aku nggak jago gitu, nggak jago pakai Canva. Nah, ini bisa jadi target market kita seperti itu kalau menurut aku. Oke, ini kayaknya Mbak Anissa lagi galau ya. Ayo teman-teman kita support nih. Kok Ayo, Mbak ayo, Anissa ya? Ini Mbak Nida ya yang galau ya? Mbak Dida, Mbak Dida. Sorry Mbak Anissa. Oke, jadi Mirip nih Mbak jadi itu namanya. Mbak Anissa, kalau dari aku eh seperti tadi yang aku bilang ada yang namanya karakter itu yang bisa diceritain. Jadi kalau nyari niche-nya, ya orang-orang yang ketertarikannya sama dengan kita gitu. Jadi apa yang biasanya Mbak Anissa search sebagai mom
working mom gitu ya, itu bisa di breakdown lagi gitu. Misalnya apa? Tentang parentingnya working mom. Itu kayaknya ada deh akunnya kalau nggak salah parenting worker gitu ya. Itu bisa dicek-cek lagi. Sepertinya banyak yang punya kegundahan yang sama dengan Mbak Anissa, yaitu ibu pekerja, tapi juga ingin mencoba peruntungan di produk digital juga gitu. Dan pesawat. Nah, oke. Mbak Ami, Mbak Andri, kadang di tengah perjalanan ngonten suka sedih kalau lihat pemasukan. Oke, ini masalah ini nih, masalah pemasukan tetangga ini. Kalau dari Mbak Andri gimana? Mbak Andri salah dua ya, Mbak Andri dan aku nggak pernah share tentang pemasukan ya. Nah, kalau menurut Mbak Andri gimana? Eh, aku sih sebenarnya aku bisa ngerti ya, aku bisa ngerti gimana perasaannya Mbak Dinda ya karena wah dia udah sekian digit ya gitu-gitu kan. Tapi mungkin seperti yang Mbak Dinda bilang, aku juga sebenarnya awal mula ngonten itu bukan fokus ke penghasilannya. Ya siapa sih yang nggak mau dapat penghasilan gitu kan? Tapi apa ya, fokus utama aku itu adalah untuk bantu ibu-ibu bagaimana mereka mengasuh anak minim stres gitu kan? Bagaimana mereka mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pengasuhan anak, dalam tumbuh kembang anak. Nah, kalaupun dalam perjalanan itu misalnya ada yang endorse atau misalnya kayak sekarang ya ada yang beli produk digital, nah itu alhamdulillah banget. Tapi kalaupun belum sebanyak orang lain sih, kalau aku mungkin ya ada yang namanya apa? Wah, kok dia bisa dapat segini ya? Aku belum ya. Mungkin itu wajar. Bagi aku itu wajar. Tapi jangan sampai hal ini bikin kita down dan nggak mau ngonten atau misalnya malas-malasan ngonten karena ingat tujuan utama kita apa. Jadi kalau kita mau ngonten, yang paling penting dan utama itu adalah why. Why-nya kita. Kenapa kita ngonten? Apakah kita ngonten demi duit gitu kan? Atau kita ngonten untuk apa? Kalau kita mau dapat em, misalnya penghasilan, mau dapat pekerjaan kerjasama dengan brand, kerjasama dengan company, mau dapat followers yang banyak, viewers yang banyak, maka yang harus diperkuat itu untuk dapat semua itu dalam satu ini akun kita untuk mendapatkan semuanya itu maka yang harus kuat itu adalah why-nya kita. Kenapa kita ngonten? Kita harus selalu fokus ke why-nya kita. Jadi jangan karena kita lihat orang lain misalnya tiba-tiba followersnya dia udah banyak, terus kita down. No, why-nya kita apa? Why-nya kita kan bukan untuk bersaing sama mereka. Bukan untuk bersaing dapat followers banyak, dapat duit yang banyak. Sekali rezeki itu Tuhan yang ngatur. Why-nya kita apa? Apakah untuk bersaing penghasilan? Jadi Mbak Nida coba ingat kenapa Mbak Nida mau ngonten. Kalau seperti yang Mbak Nida tadi bilang, untuk bantu orang-orang ya oke, kita fokus ke situ. Perbaiki konten kita. Otomatis itu kalau misalnya konten kita bagus, membawa manfaat bagi banyak orang, endorse, kerjasama dengan brand, dengan company, misalnya mentoring gitu kan, dapat klien, itu akan datang dengan sendirinya. Orang akan lihat value kita. Eh, Terlepas dari berapa jumlah uang yang kita dapat, itu sudah urusan Tuhan ya. Jadi itu sudah di luar dari kuasa kita. Yang penting value kita yang ditingkatkan. Misalnya rajin ikut kelas, apalagi tuh untuk bikin kita punya value yang berbeda dari orang lain, punya hal yang unik yang berbeda. Benar, niche kita mungkin sama gitu kan. Seperti tadi bilang, niche kita mungkin sama. Sama-sama parenting, produk kita juga mungkin sama. Tapi sekali lagi coba kita perhatikan kontennya. Bagaimana cara dia membawakan kontennya? Apa perbedaan yang sangat terlihat jelas antara konten aku dengan konten dia? Coba kita perhatikan lagi. Sudah seberapa konsisten dia postingnya? Sudah seberapa banyak konten yang dia posting? Dalam seminggu, berapa banyak konten yang dia posting? Coba kita lihat lagi ke diri kita. Aku kurangnya di mana? Kita fokus aja ke value diri kita. Jadi, ya memang gitu rumput tetangga memang selalu lebih bagus gitu kan. Tapi ingat, why kita ngonten itu untuk apa? Kan? Jadi fokus aja ke tujuan utama kita, nanti akan datang dengan sendirinya, terlepas dari berapa yang kita punya. Kalau aku sih, aku kalau aku mau bilang ya penghasilan aku nggak sebanyak orang-orang, tapi ada, dan itu artinya selama aku berusaha kerja cerdas,
semakin banyak value aku, maka penghasilan aku akan semakin meningkat karena aku sudah buktikan yang awalnya mungkin cuma sekian, tiba-tiba aku upgrade ilmu aku, cara aku ngonten dan lain-lain, akhirnya bertambah setiap bulannya meskipun ya mungkin belum berdigit-digit seperti yang lain, tapi ada perubahan yang artinya kalau kita mau penghasilan kita bertambah, kita perbaiki value kita. Ingat lagi why kita apa. Mungkin itu dari aku. Oke. Mbak Nida. Mbak Nida, kalau kalau ini ya sering lihat apa namanya teman-teman yang ngeliatin screenshot. Di mute Mbak, di mute, dihilangkan itu dari bola-bola story itu. Oke. Ilmu dasar hipnosis nih, aku inget ini. Ilmu dasar hipnosis, 80% penyakit berasal dari pikiran. Nah, jadi ya itu tadi udah dijelasin sama Mbak Andri. Kita nggak pernah, aku sama Mbak Andri nggak pernah apa ya istilahnya ngeliatin screenshot itu karena mungkin kita memang fokusnya beda ya, bukan untuk hal itu bukan dijadikan untuk branding atau marketingnya kita, tapi kita balik lagi ke istilahnya apa yang lagi ada di depan kita gitu. Jadi kalau aku mungkin istilahnya masih ada lah ya bekal dari suami gitu ya karena nggak muluk-muluk ya karena di rumah meskipun di rumah ya tetap dapat juga kan untuk uang jajan dan lain sebagainya. Terus mungkin dari kerjasama sama brand dan lain sebagainya. Karena penghasilan yang 2 digit itu mungkin tidak akan terus menerus gitu. Aku untuk penghasilanku juga istilahnya di dunia digital marketing ini ya, istilahnya yang jelas bisa lah ya untuk istilahnya nabung dan lain sebagainya gitu. Itu udah cukup gitu. Aku yang lebih buat happy itu adalah ketika apa yang aku share itu bermanfaat untuk banyak orang. Ini pertama kali nih aku curhat live nih, kayaknya curhatannya juga direkam ya. Apa aku harus mute dulu sebentar ya agar tidak terekam ya. Mohon maaf yang nonton rekaman, kamu tidak bisa mendengarkan curhatanku.